Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ya Muhammad. Jamaah ngaji sore SMK Muhammadiyah Ndolopo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa mengikuti kajian ngasuh atau ngaji sore yang dilaksanakan oleh SMK Muhammadiyah Ndolopo di jilid kedua ini dengan tidaklah halangan syarapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang setia menjalankan ajarannya sampai akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Wafillah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tentu memiliki tujuan dan juga harapan kita, yakni nanti ketika kita sudah meninggal dunia dan nantinya kita diberi kesempatan ataupun dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, kita ini merindukan surga dan juga surga mudah-mudahan merindukan kita. Nah, ini harapan kita bersama. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Yang artinya surga merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidil lisan, menjaga lisan atau ucapan. Wa mut'imil ji'an, memberi makan orang lapar. Wa shaimi fi syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Iwafillah rahimakumullah, ada 4 golongan yang dirindukan surga yang akan kita uraikan singkat pada kesempatan ngaji sore kali ini. Yang pertama adalah talil Quran, atau orang yang membaca Al-Quran. Jadi pembaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran ini senantiasa membasahi lisannya dengan
melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini selalu meluangkan waktu. Jadi mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran tidak hanya ketika longgar saja, tetapi memang betul-betul mengusahakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Al-Quran senantiasa menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran, dan baik di waktu lapang ataupun sempit, orang ini senantiasa membaca Al-Quran. Yakni orang-orang yang selalu meluangkan waktunya, meskipun di waktu yang sangat padat kegiatannya, tetapi masih meluangkan waktu dan menyisihkan waktu dalam hidupnya ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Semata-mata itu dalam rangka untuk biar kita ini termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan yang dirindukan surga, yakni yang membaca Al-Quran. Dan memang ketika kita ini membaca Al-Quran, hati kita ini menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Ketika jamaah sekalian memiliki masalah yang besar, kemudian banyak masalah, maka berwudulah kemudian membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran, insya Allah dengan begitu kita ini akan menjadi tenang. Hal ini juga disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Maka jamaah sekalian, hidup kita ini sudah banyak masalah sebenarnya. Maka dalam rangka mengurai atau mengurangi masalah dalam hidup kita ini, ya tentu dengan memperbanyak mengingat Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan disitulah golongan yang dirindukan surga, talil Quran. Maka itulah golongan yang pertama yang senantiasa dirindukan surga. Adapun golongan yang kedua, yakni wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Maka ada ungkapan salamatul insanu fi khifdil lisan, selamatnya manusia itu manakala dia ini menjaga lisannya. Jamaah sekalian, rahimakumullah, lisan kita ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu mari kita jaga agar kita tidak mengucapkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang membuat diri kita ini justru jatuh pada hal yang negatif. Perkataan kita kemudian mungkin dari berkata kotor juga kita hindari, atau bahkan mencaci maki orang lain, bahkan menghujat, mari kita hindari. Maka inilah golongan yang kedua, wahafidul lisan, yakni golongan yang menjaga lisannya. Tentu menjaga lisan ini menjadi kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita duduk berbicara, maka tentu harus senantiasa menjaga lisan kita. Disebutkan pula oleh Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ini berkata yang baik atau diam. Jadi lisan kita ini ketika kita berucap, seyogyanya mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif. Yang positif, menyejukkan, menggembirakan, dan tidak menyakiti orang lain. Manakala lisan kita berucap kemudian mengeluarkan kalimat kemudian menyakitkan orang lain, disitulah kita sedang tidak bisa menjaga lisan kita. Maka tajamnya pisau itu ketika tergores, kita kasih obat sehari 2 hari sembuh. Tetapi tajam melalui lisan kita ini manakala ada orang yang terluka oleh kalimat kita, ini sembuhnya lama jamaah sekalian. Maka oleh sebab itu
Mari kita menjaga lisan kita agar apa yang kita ucapkan ini senantiasa menyejukkan dan menggembirakan. Jamaah ngaji suri rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sampaikan 2 poin dulu, yakni golongan yang dirindukan surga. Untuk 2 golongan lagi, mudah-mudahan bisa ketemu di kesempatan yang lain. Yakni yang pertama tadi adalah orang yang membaca Al-Quran, tahlil Quran. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dalam kondisi lapang ataupun sempit, senantiasa menjaga lisannya. Dan kita senantiasa mengingat Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman untuk kita semua dalam rangka bertakwa kepada Allah. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari saya pribadi, akhirnya nun wal qalam ya mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.